Namaku Reina. Kejadian ini aku alami saat usiaku baru berusia 6 tahun. Malam itu kita hanya tinggal berempat, yaitu aku, ibu, adik, dan anak perempuan tetanggaku. Saat itu aku tidur dengan anak tetanggaku, Sutinah namanya. Karena ayah dan kakak sulungku sudah berangkat ke Bali 3 hari yang lalu karena ada urusan penting, jadi Sutinah diminta untuk menemaniku sementara waktu sebelum kakak perempuanku kembali dari Bali. Kami tidur di kamar kakakku itu, sedangkan ibuku tidur di kamarnya bersama adik-adik laki-lakiku. Ibuku memang rajin sekali sholat 5 waktu dan sholat malam, serta mengaji hingga waktu sholat subuh tiba. Malam itu pun ibuku hendak melaksanakan sholat malam dan terdengar beliau sedang mengambil air wudhu di sumur belakang rumah yang berdekatan dengan kamar kami yang aku tempati. Aku dan Sutinah yang sedari tadi belum bisa tertidur dengan lelap, tiba-tiba mendengar suara seseorang yang sedang berbincang-bincang seperti suara ibu. Dan karena penasaran, lalu kami mengintip dari lubang ventilasi kamar yang langsung mengarah ke sumur itu. Kami melihat ibuku sedang berbincang dan nampaknya seperti sedang berjabat tangan dengan seseorang, namun kami tidak melihat siapapun di sana selain ibuku. Keesokan harinya, kami bertanya kepada ibu tentang siapa yang diajaknya berbicara semalam di belakang rumah. "Oh, itu Nyi Srunti. Dia ingin berkenalan dengan ibu," jawab ibu. Karena semalam yang kami lihat hanya ada ibu, kami berpikir mungkin saat itu Nyi Srunti berdiri terhalang di balik dinding yang tidak terlihat dari ventilasi kamar kakakku itu. Hari berlalu, malam berikutnya Sutinah kembali menginap di rumahku dan menemaniku tidur. Dan seperti biasa, ibu menjalankan sholat malam. Sutinah yang terbangun dari tidur karena mendengar suara orang yang menimba air di sumur belakang rumah merasa penasaran siapa yang sedang menimba. Padahal saat itu ibuku terdengar sedang mengaji di kamarnya. Lalu Sutinah memberanikan diri untuk mengintip melalui lubang ventilasi. Alangkah kagetnya Sutinah ketika melihat tali kerekan sumur itu bergerak dengan sendirinya dan kemudian menuangkan air ke dalam bak mandi tanpa terlihat ada orang yang menimbanya satupun di sana. Sontak Sutinah langsung melompat ke atas tempat tidur dan tengkurap menutup kepalanya dengan bantal. Aku yang tadinya tertidur kini terbangun karena ulah Sutinah. Loh, ada apa, Tin?" tanyaku heran. Sutinah tak menjawab pertanyaanku. Dia hanya menunjuk ke arah ventilasi kamar dengan wajah yang tetap ditutupi oleh bantal. Beberapa saat kemudian aku mendengar suara ibuku berbincang-bincang lagi dengan seseorang, dan aku pun penasaran dengan siapa ibu berbicara tengah malam begini. Apa ayah dan kakakku sudah datang? Batinku. Karena enggan berjalan keluar kamar, aku memutuskan untuk mengintip dari ventilasi kamar itu. Setelah kuintip, aku melihat ibuku sedang berbicara dengan sosok wanita berbaju putih seperti daster dan berambut sangat panjang. Ibuku tampak berjabat tangan dengannya. Sosok wanita tersebut parasnya sangat cantik dan ibuku tampak akrab dengan wanita itu. Tapi aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Karena aku masih kecil saat itu, aku tidak tahu apa itu manusia atau hantu, jadi aku merasa tidak takut sedikit pun. Esok paginya aku mendengar ibu dan Sutinah sedang bercerita tentang peristiwa yang terjadi semalam. Aku dengar Sutinah berkata kalau ia enggan menginap lagi di rumahku. Aku yang juga penasaran akhirnya ikut nimbrung dengan mereka dan menceritakan apa yang kulihat semalam. Kemudian ibuku menceritakan kepada kami kalau wanita yang tadi malam bersamanya adalah Nyi Srunti. Beliau adalah cucu dari Nyi Kanjeng dari Laut Selatan. "Aku suka dengan suaramu ketika mengaji,"
Teruskan saja yang kau lakukan itu, sebab itulah yang membuat hidupmu menjadi lebih damai. Tak pernah ada orang yang sepertimu yang tinggal di rumah ini. Orang-orang yang tinggal di sini sebelum kamu adalah mereka yang suka bermaksiat dan jauh dari agamanya. Keluargamu adalah keluarga kelima yang tinggal di rumah ini dan mampu bertahan hidup. Semua yang pernah tinggal di rumah ini sebelumnya telah meninggal berturut-turut. Aku tahu kau adalah orang yang jauh-jauh ke sini, merantau ke sini. Aku akan menjagamu beserta cucu-cucumu, dan aku akan membantu segala kebutuhanmu. Aku akan membuat ladangmu subur, dan tak akan aku biarkan kamu susah. Akan kubuat sumurmu tetap terisi oleh air, walau sedang musim kemarau sekalipun. Itulah yang beliau sampaikan kepada ibu, kata ibuku. Tapi ibu yang hanya percaya kepada Tuhan tak meminta apapun kepada Nyi Serunti. Dan ibuku berkata kepada beliau bahwa ibu cukup senang hanya berteman dengannya tanpa meminta apapun darinya. Tetapi selama 2 tahun tinggal di sana, setiap musim paceklik keluarga kami memang tak pernah merasakan kesusahan seperti yang dialami oleh warga desa yang ada di tempat tinggalku. Sawah dan ladang kami tetap subur walaupun pada musim kemarau. 2 tahun kemudian, ibu dan ayah memutuskan untuk kembali ke Bali. Tak lupa pula, ibu pun berpamitan dengan sahabatnya Nyi Serunti. Beliau berpesan kepada ibuku, "Dimanapun engkau tinggal, jika kau butuh bantuan, sebut saja namaku, maka aku akan segera datang untuk membantumu, nak," ucapnya sambil memeluk ibuku, dan ibu hanya tersenyum sembari melepas pelukannya. Ibuku hanya mengucapkan terima kasih kepada Nyi Serunti, dan kami pun kembali ke tanah kelahiran kami, Bali.